Wahai harimau, mundurlah dari tanah ini. Bangkitlah Singa Barong. Kejar mereka, jangan biarkan lolos. Kerajaan Ponorogo, Raja Kelana Swandana, Raja Megari. Ayo Singa Barong, maju. Dengan kekuatan reok, Prabu Kelana Swandana, menyerahlah. Tidak, kerajaan ini milikku. Itu rapi kalau perkasa bengkatu dan mandaf datang. Welcome to Nusantara Story. Selamat menikmati. Saksikan legenda reok Ponorogo yang memukau. Bujang Ganong menari dengan keberanian, Putri Songgo Langit memimpin mantra sakral, dan Kepala Singa Barong memancarkan energi magis. Dari ancaman hingga kemenangan, rasakan keajaiban budaya Nusantara yang abadi, persahabatan, cinta, dan keberanian dalam setiap langkahnya. Di jantung tanah Jawa Timur, tersembunyi di lembah-lembah hijau dan sungai-sungai yang berkelok, berdirilah sebuah desa yang damai bernama Ponorogo. Desa ini terkenal dengan tanahnya yang subur, rakyatnya yang pekerja keras, dan udara yang sejuk. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan kisah-kisah magis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada masa lampau, sebelum nama Ponorogo dikenal luas sebagai pusat seni dan budaya, desa ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Raja Kelana Swandana, seorang pemimpin yang tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga sakti mandraguna, yang mampu merasakan gelombang energi alam dan membaca tanda-tanda langit. Bersama permaisurinya, Putri Songgo Langit, sang putri yang cantik menawan dan penuh kebijaksanaan, mereka menjaga keseimbangan antara manusia dan alam dengan cinta dan ketegasan. Namun, kedamaian Ponorogo tidak berlangsung lama. Di balik pegunungan dan hutan yang mengelilingi desa, terdapat kerajaan tetangga yang iri terhadap kesejahteraan dan ketenaran kerajaan Swandana. Raja tetangga itu, yang diliputi keserakahan dan ambisi, berencana menaklukkan Ponorogo untuk memperluas wilayahnya. Desas-desus tentang pasukan musuh yang semakin mendekat membuat rakyat Ponorogo resah, dan ketakutan mulai merayapi hati mereka. Raja Kelana Swandana, meski memiliki pasukan yang tangguh, sadar bahwa menghadapi kekuatan magis dari kerajaan tetangga membutuhkan strategi yang lebih dari sekadar kekuatan senjata biasa. Dalam keheningan malam, Raja Swandana memanggil para pemimpin desa, para seniman, dan pendekar untuk berdiskusi di pendapa istana. Di tengah lampu-lampu minyak yang berkelap-kelip, muncul ide yang luar biasa, menciptakan pertunjukan yang bukan sekadar tarian, tetapi juga mengandung kekuatan magis yang bisa menakuti musuh dan menguatkan semangat rakyat. Dari sinilah benih pertama reok Ponorogo lahir, sebuah simbol perlawanan, keberanian, dan keindahan budaya yang berpadu dengan ilmu kanuragan dan mistik. Raja Swandana percaya, jika seni dan magis disatukan, desa ini bisa bertahan menghadapi ancaman luar. Putri Songgo Langit, yang juga memahami bahasa alam dan energi mistik, memberikan ide untuk menambahkan simbol-simbol sakral dalam pertunjukan. Ia menekankan pentingnya representasi hewan dan makhluk magis, yang dapat menakuti musuh sekaligus menginspirasi rakyat. Singa Barong, dengan kepala besar dan mata menyala, lahir dari visi sang putri sebagai lambang kekuatan dan keberanian kerajaan. Sementara itu, Bujang Ganong, pemuda gesit yang lincah, dipilih untuk menampilkan kelincahan dan semangat muda dalam pertunjukan tersebut. Kombinasi antara kekuatan, kelincahan, dan simbol sakral ini menjadi pondasi reok Ponorogo yang pertama kali dipentaskan. Malam demi malam, para penari dan pemusik berlatih dengan tekun, mengasah gerakan, mengukir topeng, dan menyelaraskan musik gamelan dengan setiap langkah tarian. Suara gong, kendang, dan kempul bergema di seluruh desa, memanggil semangat leluhur untuk memberkati pertunjukan. Rakyat Ponorogo mulai merasakan keajaiban yang berbeda. Tarian ini bukan sekadar hiburan, melainkan simbol perlindungan dan kekuatan magis yang mampu membentengi desa dari ancaman yang datang dari luar. Anak-anak menatap kagum, orang tua tersenyum penuh harap, dan para pendekar merasa semangat mereka bertambah saat mengikuti latihan pertunjukan yang semakin magis. Akhirnya, saat berita tentang pasukan musuh sampai di telinga Raja Swandana, reok Ponorogo pun dipentaskan untuk pertama kalinya di alun-alun desa. Kepala singa Barong yang besar dan menakutkan seakan hidup, gerakan Bujang Ganong yang gesit membuat musuh gentar,
sementara gemuruh gamelan menggetarkan bumi dan hati rakyat. Pertunjukan ini bukan sekadar hiburan. Ia menjadi tameng magis yang melindungi Ponorogo, mengusir ketakutan, dan menyatukan seluruh rakyat di bawah satu semangat keberanian dan cinta tanah air. Dari babak pertama itulah, Reok Ponorogo lahir sebagai simbol sakral, seni, dan kekuatan rakyat yang tak tergoyahkan. Sejak malam itu, legenda Reok Ponorogo mulai menyebar dari desa ke desa, dari pegunungan ke lembah, dan dari generasi ke generasi. Kisah Raja Kelana Sewandana, Putri Songgo Langit, dan Bujang Ganong menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin mempertahankan kehormatan dan budaya mereka. Desa Ponorogo, meski sederhana dan tersembunyi, kini dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena keberanian dan magisnya yang lahir dari seni, cinta, dan kebijaksanaan para pemimpin dan rakyatnya. Reok bukan sekadar tarian, ia adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan warisan budaya yang abadi. Seiring matahari pagi menembus kabut lembah Ponorogo, desa mulai sibuk dengan persiapan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Raja Kelana Sewandana memanggil para pengrajin, pelukis topeng, dan perajin kain untuk membuat simbol-simbol yang akan menjadi jiwa pertunjukan reok. Dari benang emas, bulu merak, dan kayu mahoni yang dipahat dengan teliti, terciptalah kepala singa barong pertama, besar, menakutkan, namun memancarkan aura sakral yang membuat setiap orang yang melihatnya merasakan campuran rasa kagum dan takut. Setiap goresan di kepala singa barong diyakini Raja Sewandana membawa energi leluhur, seolah roh-roh pelindung desa ikut tinggal di dalamnya. Di tengah keramaian itu, muncul seorang pemuda yang lincah bernama Bujang Ganong. Tubuhnya kecil, namun matanya penuh api semangat, dan senyumnya menyimpan rasa percaya diri yang menular. Ia dipilih secara khusus oleh Putri Songgo Langit karena kelincahan dan ketangkasannya melebihi pemuda lain di desa. Bujang Ganong bukan sekadar penari, ia adalah lambang keberanian dan kegesitan rakyat Ponorogo, yang siap menghadapi ancaman apapun dengan kepala tegak. Putri Songgo Langit memberinya tugas suci, menjadi penggerak utama dalam tarian, menyampaikan pesan magis melalui setiap gerakan tubuhnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi latihan yang melelahkan dan menantang. Bujang Ganong harus belajar menari sambil membawa singa barong yang beratnya hampir melebihi berat tubuhnya sendiri. Kepala singa barong, meski indah, terasa hidup, seakan menuntut kekuatan dan keberanian dari siapapun yang memakainya. Ia harus melompat, berputar, dan menekuk tubuhnya di bawah beban itu, sementara para pemusik memainkan gamelan dengan ritme yang semakin cepat, seakan menguji ketahanan dan konsentrasinya. Setiap kali Ganong berhasil menguasai gerakan baru, Putri Songgo Langit tersenyum penuh bangga, seakan melihat masa depan desa terjaga melalui tarian ini. Tidak hanya fisik yang diuji, tetapi juga jiwa dan keberanian. Legenda mengatakan, roh-roh penjaga desa muncul di malam hari untuk menguji Bujang Ganong. Kadang ia terbangun dengan suara gemuruh, kilatan cahaya di langit, atau bayangan besar yang menari di pepohonan. Tapi setiap kali itu terjadi, Ganong tidak mundur. Ia belajar memahami bahasa alam, membaca gerak angin, dan merasakan energi bumi melalui setiap langkahnya. Hal ini membuatnya tidak hanya menjadi penari yang terampil, tetapi juga pemimpin spiritual dalam pertunjukan reok. Sementara itu, proses pembuatan singa barong terus berkembang menjadi ritual sakral. Bulu merak yang dipasang di kepala diyakini membawa keberanian, mata topeng yang menyala di malam hari dipercaya mampu menakuti musuh, dan ukiran pada gigi dan rahang simbol perlindungan. Setiap pemukulan palu, setiap goresan kuas, setiap benang yang dijahit, dilakukan dengan doa dan mantra yang hanya diketahui oleh Raja Sewandana dan para tetua desa. Orang-orang desa percaya, selama kepala singa barong ini dihormati, desa akan selamat dari ancaman apapun. Hari pertunjukan pertama pun tiba. Bujang Ganong, dengan tubuh kecil namun penuh energi, melompat ke tengah alun-alun, memutar, menunduk, dan menari dengan kepala singa barong yang menakutkan. Rakyat yang menonton menahan napas, sebagian gemetar karena rasa takut dan kagum. Ada sesuatu yang magis dalam gerakannya. Setiap gerakan seolah membawa roh leluhur turun ke bumi, menebarkan aura perlindungan ke seluruh desa. Bahkan burung-burung berhenti berkicau,
dan angin seakan mengikuti irama tarian. Di sisi lain, Putri Songgo Langit menyaksikan dengan mata yang bersinar. Ia tahu, kombinasi antara keberanian Bujang Ganong dan kekuatan simbolik Singa Barong ini bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga menjadi perisai bagi seluruh rakyat Ponorogo. Ia membisikkan mantra pelindung ke arah Ganong, menyalurkan energi positif agar tarian tetap kuat menghadapi setiap ancaman. Semua elemen, musik, gerakan, simbol, dan energi spiritual bergabung menjadi satu pertunjukan sakral yang menakjubkan. Pertunjukan itu kemudian menarik perhatian kerajaan tetangga. Para mata-mata melaporkan bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan Desa Ponorogo, sebuah tarian yang bukan sekadar hiburan, tetapi juga memiliki kekuatan magis yang mampu membuat musuh gentar. Raja tetangga mulai merasa cemas. Pasukannya yang dahulu percaya diri kini ragu menghadapi desa kecil yang tampaknya dipenuhi energi mistik. Reok Ponorogo, melalui Singa Barong dan Bujang Ganong, telah menjadi simbol kekuatan yang tak terlihat tapi terasa. Seiring waktu, Bujang Ganong menjadi lebih dari sekadar penari. Ia menjadi legenda hidup. Rakyat Ponorogo mulai meniru gerakannya. Anak-anak berlatih di halaman rumah, dan orang tua menceritakan kisahnya sebagai teladan keberanian. Singa Barong dan Bujang Ganong bukan hanya tokoh pertunjukan. Mereka menjadi simbol identitas desa, lambang semangat dan persatuan. Setiap pentas reok kini selalu menyertakan pesan moral, keberanian, kecerdikan, dan cinta pada budaya dan tanah kelahiran. Di malam yang sunyi, ketika lampu-lampu minyak di istana mulai redup, Raja Kelana Suwandana dan Putri Songgo Langit duduk di pendapa. Mereka menyaksikan latihan terakhir Ganong sebelum pertunjukan besar berikutnya. Raja Suwandana tersenyum, menyadari bahwa dari kombinasi keberanian manusia dan simbol magis lahirlah seni yang mampu melampaui waktu. Putri Songgo Langit menatap bintang, berdoa agar kekuatan reok terus terjaga, agar desa Ponorogo tetap aman dari setiap ancaman, kini dan di masa depan. Sejak saat itu, reok Ponorogo dikenal bukan hanya sebagai tarian atau pertunjukan, tetapi sebagai manifestasi keberanian, kreativitas, dan keajaiban. Singa Barong dan Bujang Ganong menjadi inti dari legenda ini, yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap langkah tarian mereka bukan hanya gerakan, tetapi doa, perlindungan, dan semangat yang mengalir melalui tubuh, musik, dan hati rakyat Ponorogo, membuat reok menjadi mahakarya sakral yang abadi. Di balik gemerlap pentas reok, tersimpan rahasia yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya, ilmu kanuragan. Ilmu ini bukan sekadar bela diri, tetapi juga menyatukan tubuh, pikiran, dan energi alam menjadi satu kekuatan yang dapat menaklukkan ancaman tak terlihat. Raja Kelana Suwandana, yang mempelajari ilmu kanuragan sejak muda, memutuskan bahwa para penari reok, terutama Bujang Ganong, harus memahami rahasia ini. Tanpa kanuragan, tarian mereka hanya indah, tapi kehilangan kekuatan magis yang mampu melindungi desa. Pagi itu, di tepi sungai Lueng, Ganong memulai pelatihan dengan para pendekar tua. Air sungai yang deras menjadi saksi bisu, memercikan cahaya yang seakan menandai dimulainya ritual sakral. Para guru kanuragan mengajarkan gerakan dasar yang tampak sederhana, lompatan, tendangan, dan putaran, namun setiap gerakan harus diiringi napas yang tepat dan konsentrasi yang tajam. Ganong merasa tubuhnya menyesuaikan diri dengan aliran sungai, seolah energi alam ikut mengalir dalam setiap langkahnya. Tidak hanya fisik, para guru menekankan bahwa ilmu kanuragan membutuhkan pengendalian emosi. Dalam latihan meditasi, Ganong harus menghadapi bayangan-bayangan yang muncul dari kegelapan hati sendiri, rasa takut, iri, dan amarah yang tersembunyi. Setiap kali ia berhasil menenangkan pikiran, energi dalam tubuhnya terasa menyatu dengan bumi, angin, dan bahkan suara gamelan yang ia dengar dari desa. Dengan begitu, gerakannya menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan lebih menakutkan bagi siapapun yang mencoba mengganggu Ponorogo. Pada malam hari, Putri Songgo Langit ikut mengawasi latihan. Ia menekankan pentingnya simbol-simbol dalam gerakan Ganong. Setiap lompatan, putaran, dan sikap tubuh bukan sekadar tarian, melainkan mantra yang mengikat roh pelindung desa.
Ia mengajari Ganong cara membaca aura musuh melalui bayangan mereka dan menyesuaikan energi tubuhnya untuk menahan serangan. Dengan kata lain, tarian reok bukan hanya pertunjukan. Ia adalah perisai magis yang hidup melalui tubuh penari. Di tengah latihan, muncul ujian pertama. Seorang pendekar tua menciptakan bayangan raksasa dari kabut sungai, seakan pasukan musuh nyata berdiri di hadapan Ganong. Pemuda itu hampir tersentak, tapi ia teringat ajaran Raja Sewandana. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan mampu mengendalikan rasa takut itu. Ganong menundukkan tubuh, memutar kepala singa barong di atas bahunya, dan melompat ke arah bayangan dengan gerakan yang presisi. Bayangan itu seakan pecah menjadi ribuan serpihan cahaya, memberi tanda bahwa tarian dan kanuragannya mampu menaklukkan ketakutan. Seiring hari berganti minggu, Ganong belajar menggabungkan musik gamelan dalam ilmu kanuragannya. Setiap pukulan kendang menjadi komando, setiap gong adalah sinyal konsentrasi. Ia menyadari bahwa gamelan bukan hanya pengiring, tetapi perpanjangan energi tubuhnya. Gerakan Ganong kini selaras dengan ritme alam. Angin, air, tanah, dan bahkan hewan di sekitar sungai tampak ikut menari, seolah alam sendiri ikut menjaga desa. Para pendekar lain mulai kagum pada kecepatan dan kelincahan Ganong. Namun, ada rahasia lain yang belum diketahui semua orang. Singa barong itu bukan hanya simbol, tetapi juga media energi kanuragan. Saat kepala singa barong menunduk, mata yang bersinar dapat memancarkan energi pelindung ke seluruh desa. Ganong harus belajar membaca dan mengarahkan energi itu, sehingga setiap gerakan menjadi kombinasi antara kekuatan fisik, energi spiritual, dan simbol magis. Tantangan terbesar muncul ketika sebuah badai tiba-tiba melanda desa. Hujan deras dan angin kencang seakan menantang kekuatan tarian reok. Ganong harus menari di tengah lapangan yang becek, dengan singa barong di pundaknya, mengikuti ritme gamelan yang dimainkan di tenda terbuka. Ajaibnya, setiap gerakan mengendalikan energi badai. Hujan tidak menimpa pemusik, dan angin seakan menari bersama Ganong. Penduduk desa yang menonton terkagum, percaya bahwa tarian ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui manusia biasa. Rasa percaya diri Ganong meningkat, tapi ia juga menyadari tanggung jawab yang besar. Ilmu kanuragan bukan sekadar latihan untuk menunjukkan keberanian, melainkan untuk menjaga kehidupan rakyat Ponorogo. Ia harus selalu siap menghadapi ancaman nyata dari kerajaan tetangga, dan menjaga warisan budaya yang telah lahir dari Putri Songgolangit dan Raja Sewandana. Setiap gerakannya kini bukan sekadar tarian, tapi doa dan perlindungan yang hidup di bumi, udara, dan hati setiap orang yang menyaksikan. Akhirnya, malam menjelang, Raja Sewandana dan Putri Songgolangit menyaksikan Ganong berlatih terakhir. Dengan kepala singa barong yang besar dan mata yang menyala, gerakannya kini sempurna. Kekuatan fisik, energi spiritual, dan simbol magis menyatu dalam tarian yang mempesona. Raja tersenyum bangga, menyadari bahwa tarian reok kini bukan sekadar hiburan, tetapi senjata, perisai, dan warisan spiritual bagi Ponorogo. Putri Songgolangit menatap bintang di langit malam, berdoa agar ilmu kanuragan ini terus hidup, menjaga desa dari setiap ancaman, dan mengalir melalui generasi berikutnya. Sejak saat itu, rahasia kanuragan reok Ponorogo menjadi inti kekuatan desa. Singa barong dan bujang Ganong tidak hanya tampil di pentas, mereka menjadi simbol spiritual, lambang keberanian, dan bukti bahwa seni, ilmu, dan keberanian dapat menyatu menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Reok kini tidak lagi sekadar tarian, melainkan hidup sebagai energi pelindung yang terus berkembang dan diwariskan dari hati ke hati rakyat Ponorogo. Di tengah hiruk-pikuk latihan reok, muncul ikatan yang tak terucapkan antara bujang Ganong dan Putri Songgolangit. Mereka bukan hanya guru dan murid, tetapi sahabat yang memahami bahasa hati satu sama lain. Setiap kali Ganong kelelahan setelah latihan panjang, Songgolangit selalu menyiapkan air suci dan bunga-bunga harum dari kebun istana, yang diyakini bisa menenangkan energi dan menguatkan semangatnya. Kehadiran sang putri membuat Ganong merasa tidak hanya dilatih, tetapi juga dihargai dan didukung secara emosional, hal yang membuat gerakan dan kekuatannya semakin mempesona. Namun, di balik senyum dan perhatian itu,
hati Ganong mulai merasakan getaran yang berbeda. Ia kagum bukan hanya pada kecantikan Songgo Langit, tetapi pada keberanian dan kebijaksanaannya. Songgo Langit bukan perempuan biasa. Ia memahami energi alam, roh leluhur, dan ilmu kanuragan yang jarang dikuasai pria di desanya. Ganong merasa setiap langkah tarian, setiap putaran singa barong di pundaknya, menjadi lebih ringan ketika sang putri menatapnya dengan tatapan yang seolah membaca isi jiwanya. Persahabatan mereka diuji ketika seorang pemuda lain dari desa bernama Kertanegara muncul. Ia tampan, pandai berbicara, dan cepat belajar tarian reog. Dalam beberapa minggu, Kertanegara mulai menarik perhatian Songgo Langit, menimbulkan rasa cemburu yang halus dalam hati Ganong. Konflik ini tidak diumumkan secara terang-terangan, tapi tersirat dalam gerakan tarian mereka. Ganong kadang melompat terlalu jauh, atau putarannya terlalu cepat, seakan menyalurkan emosinya ke dalam tarian. Songgo Langit, meski menyadari ketegangan itu, tetap tenang, karena ia tahu bahwa persahabatan dan cinta sejati membutuhkan waktu untuk tumbuh. Di sisi lain, Desa Ponorogo mulai merasakan kedekatan antara Ganong dan Songgo Langit. Anak-anak yang menonton latihan meniru gerakan mereka, sementara para tetua berbicara tentang legenda baru yang sedang lahir, bukan hanya reog, tetapi juga kisah cinta dan persahabatan yang menyertainya. Keberanian dan kelincahan Ganong kini seolah diperkuat oleh perasaan yang berkembang, membuat tarian menjadi lebih hidup dan magis. Setiap lompatan dan putaran bukan sekadar gerakan fisik, tetapi doa dan perasaan yang terpancar dari hati. Suatu malam, ketika bulan purnama menyoroti alun-alun, Songgo Langit memanggil Ganong ke taman rahasia istana. Di sana, di bawah cahaya perak, ia menceritakan rahasia yang selama ini tersimpan. Ia bisa merasakan energi musuh yang mendekat melalui mimpi, dan tarian reog bisa menyalurkan energi itu untuk perlindungan. Ganong terpesona, dan dalam sekejap, rasa kagumnya berubah menjadi tekad. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi tidak hanya desa, tetapi juga putri yang kini semakin dekat dengan hatinya. Kertanegara, yang diam-diam mengamati kedekatan mereka, merasa tersaingi. Ia mulai mencoba menampilkan gerakan baru dalam tarian reog, berusaha menunjukkan kehebatannya kepada Songgo Langit. Namun, setiap kali ia melakukannya, gerakannya terasa kaku, tidak seluas Ganong, karena hatinya masih terganggu oleh rasa iri dan ambisi. Songgo Langit menyadari hal ini, dan dengan bijak menempatkan Ganong dan Kertanegara dalam latihan yang berbeda, sehingga persaingan mereka tetap sehat dan tidak merusak keharmonisan desa. Persahabatan antara Ganong dan para penari lain juga diuji. Beberapa pemuda yang iri terhadap ketenaran Ganong mencoba meniru gerakannya, tetapi gagal, bahkan cedera ringan terjadi. Ganong, meski kesal, menahan amarah dan malah mengajari mereka gerakan dengan sabar, menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah membimbing, bukan menindas. Sikapnya ini membuat seluruh kelompok penari reog semakin solid, dan energi persahabatan menjadi pondasi yang kuat untuk menghadapi konflik yang lebih besar. Di tengah semua ini, ancaman dari kerajaan tetangga masih membayangi. Songgo Langit dan Ganong menyadari bahwa cinta dan persahabatan mereka harus diuji oleh keadaan nyata. Mereka mulai merencanakan pertunjukan reog yang lebih besar, yang tidak hanya menampilkan keindahan dan kelincahan, tetapi juga menyalurkan energi magis sebagai perisai bagi desa. Persahabatan, cinta, dan tanggung jawab kini menjadi satu paket yang membentuk inti dari kekuatan reog Ponorogo. Hari pertunjukan besar pun tiba. Ganong menari dengan semangat yang dipenuhi perasaan. Setiap lompatan dan putaran menyatu dengan doa, cinta, dan persahabatan yang tumbuh di hatinya. Songgo Langit memimpin bagian musik dan mantra pelindung, sementara Kertanegara dan penari lain mendukung dengan penuh disiplin. Alun-alun desa berubah menjadi medan energi magis. Lampu minyak berkelap-kelip, angin mengikuti ritme tarian, dan bayangan singa barong menari seperti makhluk hidup yang menjaga desa. Akhirnya, setelah tarian selesai, seluruh desa bersorak. Mereka merasakan keajaiban yang melampaui sekadar hiburan. Tarian reog kini menjadi simbol cinta, persahabatan, dan keberanian. Ganong dan Songgo Langit saling menatap, tersenyum tanpa kata, mengetahui bahwa ikatan mereka kini kuat,
tak hanya sebagai penari dan pelindung desa, tetapi sebagai simbol harapan dan warisan yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Dari ini, Reok Ponorogo tidak lagi sekadar pertunjukan magis, tetapi kisah hidup yang mengajarkan keberanian, cinta, dan persahabatan yang abadi. Ketenangan Ponorogo tidak bertahan lama. Dari balik gunung dan hutan yang mengelilingi desa, kabar buruk mulai menyebar. Kerajaan tetangga, yang dipimpin oleh Raja Wening Suryajaya, sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang desa. Raja Wening iri pada ketenaran dan keajaiban Reok Ponorogo, serta khawatir rakyat Ponorogo terlalu kuat berkat tarian magis yang baru lahir. Rumor itu membuat penduduk desa cemas. Mereka mulai menyadari bahwa latihan, tarian, dan kanuragan yang mereka miliki akan diuji dalam situasi nyata, bukan sekadar ritual atau pertunjukan. Raja Kelana Swandana segera memanggil para penasihat dan pendekar terbaiknya. Di ruang istana yang diterangi lampu minyak berkelap-kelip, ia menjelaskan situasi dan meminta strategi. Putri Songgo Langit berdiri di sampingnya, tenang, sambil menyarankan agar Reok Ponorogo digunakan sebagai kekuatan utama untuk pertahanan. Bagi sang putri, tarian ini bukan sekadar simbol, melainkan perisai yang mampu menakuti musuh bahkan sebelum pedang mereka menyentuh tanah desa. Ganong dan para penari lain juga terlibat dalam pertemuan. Mereka belajar bahwa setiap gerakan dalam reok bukan hanya estetika, tetapi bagian dari strategi pertahanan. Kepala singa barong dapat memancarkan aura yang menakuti pasukan musuh, gerakan bujang ganong mengacaukan formasi lawan, dan ritme gamelan dapat menciptakan resonansi energi yang memperkuat keberanian rakyat. Semua elemen ini harus diselaraskan dengan presisi, karena kegagalan sekecil apapun bisa menjadi bencana bagi desa. Untuk mempersiapkan strategi ini, Raja Swandana memerintahkan pembangunan panggung terbuka yang lebih luas, lengkap dengan jebakan dan simbol-simbol magis di sekitarnya. Bujang ganong dan para penari berlatih di medan yang hampir menyerupai lapangan perang. Lumpur, batu, dan pepohonan menjadi bagian dari latihan mereka. Setiap gerakan diuji tidak hanya untuk keindahan, tetapi juga untuk efektivitas dalam menghadapi pasukan nyata. Lagu-lagu gamelan diubah ritmenya agar mampu mengatur energi para penari sekaligus mempengaruhi mental musuh. Di malam hari, Putri Songgo Langit melakukan ritual khusus untuk memberkati panggung dan tarian. Ia menyalakan dupa, menabur bunga, dan membacakan mantra yang diyakini dapat memanggil roh leluhur desa untuk ikut melindungi. Ganong menatap ritual itu dengan kagum. Ia menyadari bahwa tarian mereka kini menjadi medan perang spiritual. Setiap langkah, lompatan, dan putaran bukan sekadar gerakan, melainkan bagian dari pertahanan magis yang akan menentukan nasib Ponorogo. Namun ancaman ini bukan sekadar fisik. Raja Wening juga mengirim mata-mata yang menyusup ke desa, mencoba mempelajari gerakan dan kelemahan reok. Ganong menyadari hal ini dan mulai melatih para penari untuk menyesuaikan gerakan, membuat musuh kebingungan. Bahkan kepala singa barong digunakan sebagai jebakan psikologis. Tampak bergerak seolah memiliki kehidupan sendiri, memancarkan aura yang menakutkan setiap orang yang mencoba mengintip dari jauh. Ketegangan semakin memuncak ketika kabar tiba bahwa pasukan musuh akan menyerang dalam 3 hari. Desa Ponorogo sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Rakyat mengatur formasi, anak-anak diajari gerakan sederhana untuk mengalihkan perhatian, dan para pendekar memeriksa perlengkapan. Semua orang mulai menyadari bahwa reok Ponorogo bukan lagi sekadar seni atau pertunjukan, tetapi medan pertempuran yang hidup, menggabungkan keberanian, strategi, dan magis dalam satu harmoni yang menakutkan. Hari serangan pun tiba. Pasukan Raja Wening mendekat, terkejut melihat panggung reok yang megah dan para penari bersiap dengan kepala singa barong di pundak. Ketika ganong melompat dan berputar, aura magis terpancar, membuat pasukan musuh gemetar dan mundur. Ritme gamelan yang dimainkan oleh Songgo Langit menambah intensitas, menghasilkan resonansi energi yang membingungkan lawan. Serangan ini bukan sekadar fisik, ia adalah perang psikologis yang menakutkan, memanfaatkan seni dan energi spiritual untuk melindungi desa. Kertanegara dan para penari lain menampilkan keberanian luar biasa. Mereka berputar, melompat,
dan menari di antara cahaya lampu minyak dan bayangan singa barong yang bergerak seakan hidup. Pasukan musuh mulai kehilangan koordinasi. Beberapa bahkan lari ketakutan melihat bayangan besar singa barong dan bujang ganong yang bergerak gesit di medan terbuka. Tarian ini menjadi benteng yang tidak tertembus, simbol kekuatan rakyat Ponorogo yang bersatu menghadapi ancaman. Setelah pertempuran itu usai, desa Ponorogo selamat, dan pasukan musuh mundur dengan rasa takut dan penasaran. Ganong, Songgo Langit, dan Raja Sewandana berdiri di tengah alun-alun, menyadari bahwa kekuatan reok Ponorogo bukan hanya pada gerakan dan simbol, tetapi juga pada keberanian, persatuan, dan cinta rakyat terhadap budaya mereka. Desa ini kini bukan hanya aman, tetapi juga dikenal sebagai desa yang mampu mempertahankan kehormatannya dengan seni, magis, dan keberanian yang abadi. Malam itu, alun-alun Ponorogo berubah menjadi panggung sakral yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lampu minyak dan obor yang berkelap-kelip memantulkan cahaya ke kepala singa barong, membuatnya tampak hidup, dengan mata yang seakan menatap setiap penonton dan musuh yang diam-diam mengintip dari kejauhan. Angin malam membawa aroma dupa dan bunga, menambah kesan magis. Seluruh desa hadir, menyaksikan bukan sekadar pertunjukan, tetapi perayaan keberanian dan kekuatan spiritual yang akan menentukan nasib mereka. Bujang Ganong memimpin tarian, tubuhnya berputar dan melompat dengan ketangkasan yang menakjubkan. Setiap gerakannya menyatu dengan ritme gamelan yang dimainkan oleh Songgo Langit dan para pemusik terlatih. Setiap pukulan kendang, setiap dentingan gong, dan setiap suara kempul terasa seperti detak jantung yang mengalirkan energi ke seluruh lapangan. Penduduk desa merasakan getaran itu dalam hati mereka, sebuah kekuatan sakral yang membuat mereka berdiri tegak dan bangga pada budaya mereka. Singa barong, dengan kepala besar yang menakutkan, mulai bergerak mengikuti irama tarian. Mata yang menyala seakan menembus malam, menakuti musuh yang mencoba mendekat, dan memberi rasa aman bagi rakyat desa. Ganong menundukkan kepala barong, berputar di udara, dan melompat dengan presisi. Gerakan ini bukan hanya indah, tetapi memancarkan aura perlindungan yang membuat desa seolah berada di bawah perisai magis yang tak terlihat. Di sisi panggung, Putri Songgo Langit mengumandangkan mantra pelindung yang telah diwariskan leluhur. Kata-kata itu terdengar seperti nyanyian, bergabung dengan musik gamelan dan gerakan tarian, menciptakan resonansi energi yang menembus tanah dan langit. Beberapa penduduk yang menonton merasa seolah dapat merasakan keberadaan roh leluhur yang turun dan ikut menari, memperkuat kekuatan sakral reok. Semua elemen, mantra, musik, gerak, dan simbol, bergabung menjadi satu harmoni yang menakjubkan. Sementara itu, Kertanegara dan para penari pendukung menunjukkan keberanian luar biasa. Mereka menari dengan gerakan yang selaras dengan Ganong, membentuk formasi yang sulit ditembus. Bayangan besar singa barong dan kelincahan bujang Ganong membuat siapapun yang menonton merasa terpesona. Bahkan musuh yang mencoba mengintip dari bukit terdekat menjadi gentar, tidak berani melangkah lebih jauh. Karena tarian ini bukan hanya hiburan, tetapi perwujudan kekuatan dan energi sakral yang nyata. Di tengah pertunjukan, badai kecil muncul, seakan menantang kekuatan tarian. Hujan gerimis dan angin kencang beradu dengan gerakan Ganong dan para penari. Namun, setiap lompatan dan putaran menyalurkan energi magis yang menenangkan alam. Air hujan berkilau di sinar obor, angin seakan menari mengikuti irama gamelan, dan singa barong tetap tegak, memancarkan aura perlindungan. Pertunjukan itu kini bukan sekadar ritual, tetapi manifestasi keajaiban yang mengikat manusia, alam, dan roh leluhur menjadi satu. Ganong merasakan energi yang berbeda malam itu. Setiap gerakannya tidak hanya dipandu oleh tubuh dan latihan, tetapi juga oleh cinta dan persahabatan yang terjalin dengan Songgo Langit dan penari lain. Ia memahami bahwa kekuatan reok bukan hanya fisik atau simbol, tetapi juga hati dan semangat rakyat Ponorogo yang ikut menyalurkan energi melalui tarian. Setiap langkah, setiap putaran, seolah menyatukan seluruh desa dalam satu ritme sakral yang mempesona. Pada puncak pertunjukan, singa barong menunduk dengan gerakan yang dramatis, membentuk bayangan raksasa di alun-alun. Lampu minyak dan obor memantulkan kilau topeng,
menciptakan ilusi makhluk magis yang hidup di tengah desa. Ganong melompat di atas pundak Singa Barong, menari di udara, sementara Songgo Langit memimpin mantra terakhir. Aura magis terpancar begitu kuat, membuat malam itu terasa abadi, seolah waktu berhenti dan semua mata tertuju pada kekuatan sakral yang lahir dari Reok Ponorogo. Penduduk desa bersorak dan menangis haru. Mereka menyadari bahwa tarian ini lebih dari sekadar hiburan. Ia adalah pertahanan, doa, dan perayaan keberanian yang mengalir melalui tubuh dan jiwa setiap penari. Bahkan anak-anak yang menonton merasa energi dan keberanian mengalir dalam diri mereka, memahami bahwa budaya mereka bukan sekadar warisan, tetapi senjata magis yang melindungi desa dari ancaman apapun. Ketika pertunjukan berakhir, Raja Kelana Sewandana, Putri Songgo Langit, dan Bujang Ganong berdiri di tengah alun-alun. Mata mereka bersinar, bangga dan lega. Desa Ponorogo selamat, tetapi yang lebih penting, mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan seni, keberanian, dan energi magis dapat menyatukan manusia, alam, dan leluhur. Malam itu, Reok Ponorogo tidak hanya hidup sebagai pertunjukan, tetapi sebagai legenda sakral yang akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Pagi berikutnya setelah pertunjukan sakral, Desa Ponorogo diselimuti suasana kemenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Matahari yang menembus kabut lembah seolah memberikan cahaya emas sebagai pengakuan atas keberanian dan kegigihan rakyat. Setiap sudut desa dipenuhi sorak-sorai dan senyum, sementara para tetua menatap Bujang Ganong, Putri Songgo Langit, dan Raja Kelana Sewandana dengan rasa hormat yang mendalam. Reok Ponorogo, yang semalam memancarkan kekuatan magis, kini menjadi simbol nyata dari keberanian, persatuan, dan kehormatan desa. Ganong berdiri di alun-alun, tubuhnya lelah tapi penuh energi kemenangan. Kepala Singa Barong masih terasa berat di pundaknya, namun ia tersenyum bangga, mengetahui bahwa setiap lompatan, setiap putaran, setiap gerakan yang dilatih selama berbulan-bulan telah menyelamatkan desa dari ancaman nyata. Mata anak-anak yang menonton semalam kini berbinar, meniru gerakan tarian dan menaruh kekaguman pada sang pemuda yang telah menjadi legenda hidup di hadapan mereka. Putri Songgo Langit berjalan di samping Ganong, menatap rakyat desa yang memadati alun-alun. Ia merasakan gelombang energi yang berbeda, rasa aman, haru, dan kebanggaan yang terpancar dari hati setiap penduduk. Songgo Langit tahu, keberhasilan ini bukan hanya tentang keahlian Ganong atau kekuatan Singa Barong, tetapi tentang persatuan dan cinta rakyat Ponorogo terhadap budaya mereka sendiri. Energi itu menembus setiap langkah mereka, menjadikan kemenangan ini bukan sekadar kemenangan fisik, tapi kemenangan spiritual. Raja Kelana Sewandana memanggil seluruh rakyat untuk berdiri di alun-alun. Dengan suara yang tegas namun hangat, ia menyampaikan pesan kebanggaan. Hari ini, kita tidak hanya mempertahankan desa kita, tetapi juga kehormatan dan budaya kita. Reok Ponorogo bukan sekadar tarian atau pertunjukan. Ia adalah perisai yang lahir dari keberanian, cinta, dan persatuan kita semua. Sorak-sorai memenuhi udara, dan rasa hormat terhadap seni, leluhur, dan para pahlawan desa meningkat. Kertanegara dan para penari lain juga mendapatkan pengakuan. Meskipun sempat muncul persaingan kecil di antara mereka, malam pertunjukan sakral membuktikan bahwa setiap kontribusi, keberanian, dan latihan keras mereka adalah bagian dari kemenangan. Mereka belajar bahwa kehormatan bukan hanya tentang kehebatan individu, tetapi tentang kolaborasi, kesetiaan, dan kesatuan yang mengalir melalui setiap gerakan reok. Di sisi lain, Kepala Singa Barong kini disimpan di ruang sakral istana, sebagai simbol perlindungan yang telah berhasil menjaga desa. Para tetua meyakini bahwa selama kepala itu dihormati dan digunakan dengan niat baik, Ponorogo akan selalu aman dari ancaman luar. Anak-anak yang melihatnya merasakan kekuatan yang memancar, seolah mereka juga menjadi bagian dari legenda yang hidup ini. Singa Barong bukan sekadar simbol, tetapi perwujudan jiwa dan keberanian Ponorogo. Kemenangan ini juga membawa pesan kepada kerajaan tetangga. Raja Wening Suryajaya, yang sempat meremehkan kekuatan magis reok, kini terpaksa mengakui bahwa Ponorogo memiliki perlindungan yang tak terlihat namun sangat nyata. Pasukannya kembali dengan rasa gentar,
membawa cerita tentang tarian yang hidup, gerakan yang memancarkan energi, dan kepala singa barong yang menakutkan. Kemenangan Ponorogo menjadi legenda yang bahkan ditakuti oleh musuh yang jauh. Di tengah euforia, Ganong dan Songgo Langit duduk sebentar di bangku bambu di alun-alun, menyaksikan anak-anak meniru gerakan tarian. Mereka tersenyum, mengetahui bahwa warisan ini akan terus hidup. Cinta, persahabatan, keberanian, dan kekuatan magis kini mengalir di setiap langkah anak-anak desa, memastikan bahwa Reok Ponorogo tidak hanya menjadi pertunjukan, tetapi bagian dari identitas dan jiwa rakyat. Malam itu, di bawah cahaya bintang, seluruh desa berkumpul untuk pesta kemenangan. Musik gamelan kembali terdengar, namun kali ini lebih riang dan penuh rasa syukur. Ganong menari bersama anak-anak, Songgo Langit memimpin doa, dan Raja Suwandana berdiri di tengah rakyat, menyadari bahwa keberhasilan ini bukan hanya milik mereka, tetapi milik seluruh Ponorogo. Energi sakral dan semangat persatuan terpancar, menjadikan malam itu sebagai puncak dari kehormatan dan kemenangan yang abadi. Sejak hari itu, Reok Ponorogo dikenal tidak hanya sebagai tarian, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan warisan budaya yang abadi. Setiap langkah Ganong, setiap lompatan bujang Ganong, dan setiap gerakan singa barong menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Desa Ponorogo selamat, rakyat bersatu, dan budaya mereka bersinar sebagai lambang kemenangan, kehormatan, dan kekuatan magis yang akan dikenang sepanjang masa. Bertahun-tahun setelah malam kemenangan, Desa Ponorogo tetap memancarkan energi yang sama, meskipun wajahnya telah berubah seiring waktu. Anak-anak yang dulu meniru gerakan bujang Ganong kini menjadi penari muda yang menghidupkan reok setiap bulan purnama. Kepala singa barong, yang semula hanya simbol perlindungan, kini disimpan dengan penuh hormat di pendapa istana, menjadi saksi bisu dari sejarah dan keberanian yang mengalir melalui darah dan tanah Ponorogo. Bujang Ganong, meski sudah menua, tetap mengawasi latihan para penari muda. Ia mengajarkan gerakan, lompatan, dan ritme tarian, tetapi lebih dari itu, ia menanamkan nilai keberanian, persahabatan, dan cinta pada budaya. Ia menceritakan kisah pertarungan dengan musuh, malam-malam latihan kanuragan, dan keajaiban singa barong yang menakutkan musuh. Setiap cerita disertai dengan pesan moral, bahwa kekuatan sejati terletak pada hati, semangat, dan kesatuan. Putri Songgo Langit, kini dikenal sebagai guru spiritual desa, membantu anak-anak memahami energi dalam tarian reok. Ia mengajarkan mantra pelindung, filosofi setiap gerakan, dan cara menghormati roh leluhur yang diyakini hadir dalam tarian. Anak-anak menatapnya dengan kagum, menyadari bahwa reok bukan sekadar hiburan, tetapi jalan untuk menghubungkan manusia dengan alam dan leluhur mereka. Energi sakral itu terasa hidup di setiap langkah, bahkan saat tarian hanya dipraktikkan di halaman rumah. Ritme gamelan yang dahulu hanya dimainkan oleh pemusik dewasa kini dilatih oleh generasi muda. Setiap dentingan gong, pukulan kendang, dan gemerincing kempul dirancang untuk menyelaraskan energi penari dengan alam. Lagu-lagu itu tidak hanya terdengar indah, tetapi memiliki fungsi magis, menenangkan roh, memperkuat keberanian, dan menjaga keharmonisan desa. Musik dan tarian kini menjadi satu kesatuan energi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Singa barong tidak lagi hanya simbol perlindungan dari ancaman fisik. Kini ia menjadi lambang identitas dan kehormatan Ponorogo. Setiap pertunjukan menampilkan kepala barong yang sama-sama berat dan mempesona, namun mengandung energi yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Penonton tidak hanya kagum pada ukuran dan bulu meraknya, tetapi juga merasakan aura sakral yang terpancar dari setiap gerakan, yang mengingatkan semua orang bahwa budaya dan sejarah Ponorogo hidup dalam setiap tarian. Kertanegara, yang dulu sempat menjadi rival Ganong, kini menjadi guru penari muda. Ia mengajarkan disiplin, ketepatan, dan kreativitas dalam tarian, memastikan setiap gerakan tetap segar dan menarik. Ia menyadari bahwa persaingan masa lalu telah berubah menjadi kolaborasi yang memperkuat reok sebagai warisan budaya. Anak-anak belajar bahwa keberhasilan bukan hanya tentang kehebatan individu, tetapi tentang kerjasama, rasa hormat, dan semangat kolektif.
Desa Ponorogo juga mulai dikenal jauh di luar Jawa Timur. Wisatawan, peneliti, dan pecinta budaya datang untuk menyaksikan reog, kagum akan keindahan, kekuatan, dan nilai sakral yang terkandung dalam tarian. Namun, penduduk desa tetap menjaga tradisi dengan hati-hati. Mereka memastikan bahwa setiap pertunjukan tetap autentik, setiap gerakan mengandung pesan moral, dan setiap anak yang belajar reog memahami filosofi di baliknya. Warisan budaya ini bukan sekadar tontonan, tetapi jantung identitas Ponorogo. Setiap bulan purnama, desa mengadakan pertunjukan besar di alun-alun. Lampu minyak, obor, dan suara gamelan kembali memancarkan energi sakral. Anak-anak menari dengan penuh semangat, menghidupkan legenda Singa Barong dan Bujang Ganong. Orang dewasa menonton dengan haru, mengenang masa lalu, dan merasa bangga bahwa mereka adalah bagian dari tradisi yang luar biasa ini. Energi kemenangan, persahabatan, dan keberanian masih terasa, meskipun rintik hujan atau angin malam ikut menari bersama. Ganong dan Songgo Langit kini dianggap sebagai legenda hidup, duduk di pendapa dan menyaksikan generasi baru melanjutkan tarian mereka. Mereka tersenyum, mengetahui bahwa perjuangan, latihan, dan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Reog Ponorogo telah menjadi simbol abadi, bahwa seni, keberanian, dan nilai moral dapat menyatukan manusia, melindungi desa, dan menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Akhirnya, Ponorogo tetap hidup bukan hanya melalui tanah, hutan, dan sungai yang subur, tetapi melalui tarian, musik, dan energi sakral reog yang mengalir di setiap hati rakyatnya. Singa Barong dan Bujang Ganong bukan sekadar legenda. Mereka adalah warisan yang mengajarkan bahwa keberanian, cinta, persahabatan, dan kesetiaan terhadap budaya adalah kekuatan sejati. Desa ini telah membuktikan bahwa seni dan budaya dapat melampaui waktu, menjaga kehormatan, dan menjadi perisai abadi bagi generasi yang akan datang. Dari lembah Ponorogo yang sunyi hingga gemerlap alun-alun yang dipenuhi obor dan sorak-sorai rakyat, reog Ponorogo lahir bukan sekadar tarian, tetapi energi hidup yang mengalir dari keberanian, persahabatan, dan cinta pada budaya. Bujang Ganong menari dengan jiwa yang menyatu dengan kepala Singa Barong, Putri Songgo Langit memimpin mantra sakral, dan setiap gerakan anak-anak yang meniru langkah mereka menjadi denyut nadi warisan leluhur. Dari ancaman kerajaan tetangga hingga kemenangan yang menggetarkan hati desa, setiap lompatan, setiap putaran, setiap dentingan gamelan bukan hanya estetika, tetapi doa, perisai, dan simbol spiritual yang mempersatukan manusia, alam, dan roh leluhur. Reog Ponorogo adalah legenda yang hidup, bukan hanya di atas panggung, tetapi di hati setiap generasi, menjadi simbol abadi Nusantara, keberanian yang menari, kehormatan yang bersinar, dan jiwa rakyat yang tak pernah padam.